Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum routing static pada mikrotik di software Genestry. Sebelumnya terlebih dahulu kita siapkan perangkat yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 4 PC, 3 router dan 1 web server. Di sini kita sambungkan antar device dengan ketentuan yang sudah ada pada PDF. Di sini semisal R1 dengan R2 disambungkan dari ETH0 ke ETH0, kemudian dari R1 ke R3 menggunakan ETH1 ke ETH0, kemudian dari R2 dari ETH1 ke ETH1 dan seterusnya. Di sini yang pertama-tama untuk melakukan routing static adalah men-setting router dari PC yang terhubung ke router tersebut. Di sini semisal kita akan menyeting router 1, kita gunakan PC 1 untuk meremote router tersebut atau menyeting router tersebut. Di sini sebelumnya kita run terlebih dahulu pada tombol kiri atas. Di sini saya sudah menjalankan settingan Genestry-nya ini. Selanjutnya kita buka PC 1 untuk menyeting router 1. Pada PC 1 di sini kita pada menu IP address. Di sini kita tambahkan address list-nya untuk tambahkan ke alamat 12.12.12.1/24 dengan interface ETH1. Ini akan mengarah ke router 2. Kemudian 13.13.13.1/24 dengan interface ETH2 ini akan mengarah ke ETH2. Ini akan mengarah ke router 2, maksud saya router 3. Kemudian 192.168.1.62 dengan interface ETH3 ini akan mengarah ke PC 1. Kemudian yang terakhir 192.168.1.126 dengan interface ETH4 ini akan mengarah ke PC 2. Selanjutnya pada router 2 kita setting menggunakan PC 4. Di sini PC 3 saya tidak digunakan karena agak sedikit error. Di sini saya menggunakan PC 4 untuk menyeting router 2. Pada PC 4 kita lakukan setting pada menu IP address juga. Di sini kita tambahkan IP 12.12.12.2/24 dengan interface ETH1 ini mengarah ke router 1, kemudian 23.23.23.2/24 dengan interface ETH2 ini mengarah ke router 3, dan yang terakhir 192.168.1.254 dengan interface ETH4 ini mengarah ke PC 4. Di mana saya tidak menggunakan PC 3 di sini karena PC 3 saya mengalami gagal untuk tersambung ke mikrotiknya. Makanya di sini saya menggunakan PC 4 sebagai device untuk meremote router 2. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita pergi ke web server. Di sini pada web server kita pada menu IP address kita coba remote untuk router 3. Nampak di sini web server terhubung langsung ke router 3. Di sini berarti kita meremote router 3 dengan web server.
pada menu web server kita pergi ke address. Di sini sudah saya tambahkan 3 router statik, yaitu 13.13.13.3/24 itu mengarah ke router 1 dengan interface ETH1, kemudian address 23.23.23.3/24 yang mengarah ke ETH pada interface ETH2 yang mengarah ke router 2, dan yang terakhir address 43.43.43.3/24 yang dengan interface ETH3 yang mengarah ke web server. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah men-setting IP dari masing-masing device yang kita gunakan. Di sini saya contohkan pada server kita setting IP-nya terlebih dahulu. Di sini pada menu control panel kita pilih network connection, dan di sini kita klik kanan property. Pada internet protokol TCP/IP kita klik property. Di sini saya sudah setting menggunakan IP use the following IP address. Di sini IP-nya saya set menjadi 43.43.43.1 dengan default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya kita setting IP address pada PC1. Langkah-langkahnya tetap sama, di control panel network connection, kemudian klik kanan property, TCP/IP property. Di sini saya sudah setting juga PC1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan default gateway-nya itu 192.168.1.62. Oke, selanjutnya kita setting pada PC2. Pada PC2 kita setting juga IP address-nya. Sebentar. Pada PC2 kita setting seperti tadi, control panel, kemudian pada network connection kita property, kita pilih TCP/IP property. Di sini sudah saya setting menjadi .65 dan default gateway-nya .126. Selanjutnya yang terakhir kita setting pada PC4. Di sini saya sudah setting juga pada control panel, network connection, property, TCP/IP property. Di sini sudah saya setting IP address-nya 192.168.1.253, kemudian dengan default gateway-nya .1.254. Baik, apabila semua sudah tersetting, selanjutnya kita akan coba setting routing statiknya. Routing statiknya kita setting terlebih dahulu pada PC1. Pada PC1 kita pergi ke menu IP, kemudian routes. Di sini sudah saya tambahkan dua aktif statik. AS itu aktif statik, di mana aktif statik pertama itu menuju ke 192.168.1.128. Ini menuju ke PC3 dengan gateway-nya kita lewatkan pada 12.12.12.2. Dan aktif statik yang kedua kita rujuk pada web server dengan address 43.43.43.0/24 itu melalui gateway 13.13.13.3. Selanjutnya kita setting juga pada
pada PC 4 untuk meremote ke router 2-nya. Di sini pada IP, kemudian routes. Di sini sudah ada active static juga 2. Yang pertama mengarah ke web server dengan IP 43.43.43.0 dengan gateway-nya 23.23.23.3. Kemudian aktif statik yang kedua itu 192.168.1.0/25 dengan gateway-nya itu melalui 12.12.12.1. Ini mengarah ke PC 1 dan 2. Terakhir kita pada web server kita setting aktif statiknya juga. Di sini pada menu IP kemudian routes kita sudah memiliki 2 aktif statik. Yang pertama menuju ke PC 1 dan 2 dengan IP 192.168.1.0/25 dengan gateway 13.13.13.1 dan aktif statik 2 192.168.1.128 dengan aktif dengan gateway-nya itu 23.23.23.2. Ini mengarah ke PC 3. Selanjutnya kita coba ping dari PC 1 ke web server maupun ke PC 3. Kita coba pada PC 1 kita ping ke PC ke web server terlebih dahulu. Kita ping 43.43.43.1. Maka dia akan mereplay pingnya karena kita sudah melakukan routing statik. Kita coba telusuri menggunakan tracer T 43.43.1. Maka dia akan tertampil dia lewat ke router 2 terlebih dahulu 192.168.1.62, kemudian dia pergi ke jalur router 3, kemudian dia berhenti di web server IP-nya yaitu 43.43.43.1. Kita coba ke PC 4 sekarang dengan IP ping 192.168.1.253. Di sini dia berhasil untuk ping juga. Kita coba tracer T. Ini tertampil dia melewati router 1 terlebih dahulu yaitu 192.168.1.62, kemudian dia lewat ke router maksud saya yang pertama tadi router 1, kemudian lewat ke router 2 yaitu 12.12.12.2 dan kemudian ke tujuan akhirnya yaitu PC 4 dengan IP 192.168.1.253. Sekian praktikum routing statik mikrotik pada software Genestry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.